Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rika Krisna dengan NRP 502522106. Di sini saya akan mendemokan praktikum modul 4 dari kelompok 01 yaitu kelas F. Di sini saya kebagian tas 2 yaitu eh, Views and Code, di mana soalnya diminta untuk ngeklon sebuah directory target dan membuat 4 user pada Linux dengan username sesuai isi folder, yaitu Andi, Budi, Koni, dan Denny. Kemudian pada poin B, membuat folder point dari views yang dapat diakses, nanti akan mengeling terhadap target folder yang telah di-clone tadi. Kemudian yang C, eh, buatlah user agar dapat menambah, mengubah, maupun menghapus folder jika folder itu bukan miliknya. Yang D itu menambahkan komen seperti mkdir, mdir, touch, rm, copy, dan move. Kemudian yang E, semua isi file akan terencode jika diakses oleh selain user pemilik folder tersebut menggunakan encoding base64. Kemudian yang F yaitu sebaliknya, akan terencode jika sesuai dengan pemilik usernya itu. Kemudian menggunakan perintah tambahan saat nge-mount, yaitu menggunakan main allow other. Oke, berikut codingan saya. Ya, ini pertamanya kita akan menambahkan sebuah user, yaitu menggunakan sudo user Andi, kemudian memasukkan passwordnya, kemudian sudo add user Budi memasukkan passwordnya, sudo add user Koni memasukkan usernya, kemudian sudo add Jenny memasukkan usernya. Ini adalah password dari masing-masing username. Kemudian langsung masuk ke views-nya. Setelah dibuat passwordnya, kita mengubah file views-nya. Ini ada current username di sini untuk mengambil username dari sebuah user yang sedang berjalan, yaitu menggunakan struct views context, kemudian memanggil fungsi views get context, yaitu untuk mengambil informasi user yang sedang berjalan atau menjalankan sebuah program views-nya itu. Kemudian eh, akan disimpan di sini, yaitu akan mengambil user information-nya berdasarkan user ID-nya. Kemudian setelah diambil akan mengereturn username-nya dari user ID-nya tadi. Kemudian ada char top level director ini untuk mengambil top level dari directory-nya itu. Mendeklarasikan char path copy ini untuk ngeduplicate sebuah path string. Kemudian eh, top dir-nya dideklarasikan sebagai null dulu. Kemudian menggunakan char token untuk nge-split path string-nya dengan delimiternya ini slash ya, untuk mengambil first tokennya itu. Kemudian kalau tokennya tidak sama dengan nol, berarti kan ada isinya. Nah, dia akan mengambil tokennya itu dan menggunakan duplikasi string dub dan disimpan di top tier. Kemudian nge-free in path copy-nya dan mengembalikan top tier-nya itu. Kemudian di sini ada fungsi is owner. Is owner itu untuk ngecek nama usernya itu sama nggak sama foldernya itu. Jadi saat nanti ada mkdir dan lain-lain seperti ini, dia kan Andi, kemudian dia masuk ke folder Budi. Nah, itu kan tidak bisa. Nah, makanya saya akan membuat fungsi ini untuk ngecek apakah bisa. Nah, kemudian top dir-nya itu memanggil fungsi top level dir, kemudian akan mendapatkan top level dir-nya, kemudian char username, dia akan mengambil current username dari fungsi di atas tadi, mendapatkan username-nya,
Kemudian di sini akan dilakukan string compare apakah sama. Jika sama akan menggalikan nilai 1. Kemudian di sini free top dir dan nge-return resultnya dari string compare tadi. Kemudian di sini ada get atribut untuk mendapatkan atribut dari directory seperti kayak size, permission, dan lain-lain. Kemudian ada SMP read dir ini untuk membaca isi directory. Nah, kemudian dua XMP ini saya dapatkan dari modul sysap ini, dari views custom ini. Sama, tinggal kopas, nggak ada yang beda. Kemudian ada sebuah, ini ada encoding function. Di sini buffer size-nya saya buat 2 kali lebih besar daripada input string-nya. Kemudian ini untuk allocate memorinya disimpan di encode string. Kemudian untuk handle errornya, kemudian ini membuat encoding state untuk status encode-nya. Kemudian ini untuk inisiasi encoding state-nya. Kemudian ini panjangnya itu menggunakan encode block untuk mengencode blok data dari input string sampai ke input string sampai ke encode stringnya. Kemudian encode length-nya ini akan bertambah dengan menambahkan blok n untuk menandakan akhir dari encoding state-nya itu. Kemudian output line-nya akan diupdate menjadi encode length-nya, kemudian nge-return encode string. Kemudian ada static XMP write. Di sini untuk menulis saat kita akan melakukan copy sebuah file ke file yang baru. Nah, di sini ada poll owner untuk ngecek apakah dapat diakses. Kalau misalnya nggak dapat diakses, dia akan nge-encode uh, filenya itu dan disimpan di encode data. Kemudian dia akan menulis hasil encodannya itu. Kemudian bakalan di free encode datanya. Misalnya jika itu ownernya, dia akan langsung menulis datanya sesuai dengan buff-nya itu, file aslinya tanpa encode. Kemudian mudah ada XMP read juga. XMP read ini digunakan untuk membaca kurang lebih sama kayak yang write tadi, tapi yang read ini digunakan saat kita get itu, saat get sebuah file. Ini sama menggunakan pool. Jika bukan ownernya, akan dilakukan encode data. Kemudian eh, setelah itu memasuki if, misalnya kalau encode size-nya itu kurang dari sama dengan size-nya, dia kan masih memenuhi. Nah, dia akan mengcopy encode datanya ke dalam buffernya itu. Kemudian eh, rest-nya akan di-set sesuai encode size-nya. Jika else-nya adalah saat lebih besar dari size-nya, maka akan return ini rest-nya menjadi di-set ke ini big, yaitu file to big. Kemudian bakalan di free, bahkan akan di return rest-nya. Kemudian ada fungsi mkdir. Kemudian saat mkdir kan disuruh ngecek juga kalau bukan ownernya tidak bisa. Nah, jika tersebut ownernya, maka akan nge-sprint f ini akan menggabungkan dirpad sama pad-nya menjadi fpad. Kemudian ini print f ini untuk debug. Nggak perlu juga ini untuk saya ngerjain. Kemudian eh, ini eh, untuk mkdir-nya yaitu fpad sesuai modenya dan bakal dicatat di REST-nya ini untuk menghandle errornya. Kemudian ini fungsi rmdir, dicek juga ownernya. Kemudian jika ownernya benar, maka akan dilakukan hal yang sesuai. Kemudian bahkan di remove dir sesuai fpad-nya. Nah, kemudian tadi kan juga ada perintah yaitu menambahkan touch, rm, copy, dan move. Tapi di
Di Views itu tidak ada, tapi nama lainnya adalah ada create, unlink, link, dan rename. Jadi di sini ada sebuah XMP uTman, dia bakalan handle saat misalnya if-nya perintahnya adalah touch, maka dia akan nge-return fungsi create, yaitu membuat file. Kemudian jika rm remove, dia akan nge-return fungsi xmp unlink. Kemudian jika dia copy, dia akan nge-return xmp link. Kemudian jika move, dia akan nge-return fungsi xmp rename. Jika selain dari itu, maka dia akan melanjutkan ke proses maintenance seperti biasanya. Nah, ini untuk views operation-nya bakalan dicatat di sini. Ada write, link, rename, yang di atas tadi. Ini fungsi mainnya hanya simple ya, seperti ini. Kemudian kembali lagi ke create ya. Nah, create juga bakalan dicek ownernya. Jika benar, maka dia akan melakukan fungsi touch, menggabungkan dir pad sama pad, kemudian dia akan nge-create, kemudian dicatat di rest, kemudian nge-set file handler untuk file info, kemudian remove file sama ngecek owner, gabungin path, kemudian melakukan unlink, kemudian untuk yang move sama ngecek owner, kemudian di sini deklarasiin sebuah variable char untuk nyimpan hasil fpath-nya. Itu ada fpath from sama fpath to, directory dari mana ke mana. Kemudian dia bakal nge-rename uh, directory dari mana ke mana dan dicatat di rest. Kemudian ini copy sama mirip juga ngecek ownernya, kemudian fpath from, fpath to, kemudian menggunakan interest untuk mencatat hasilnya dan melakukan link. Kemudian ya udah. Oke, kita langsung ke hasil. Kita akan kita nge-compile viewsnya, kemudian kita akan nge-mount. Nah, nah, kita akan nge-mount. Akan nge-mount. Oke, ini loading karena menggunakan main_f untuk foreground buat debugnya. Kita misalkan kita jadi ke video dingin, yaitu nama mount saya, kemudian Andi, masukin password. Oke, udah masuk. Kemudian kita coba ke foldernya Andi dulu. Oke, tadi di foldernya Andi kita misalkan mau membuat mkdir TLS. Nah, kita mau membuat mkdir HH. Oke, kita ls. Nah, muncul folder HH. Kita cari kita di sini, nah muncul folder HH. Kemudian kita rmdir HH, kita ls. Nah, folder HH-nya hilang. Kemudian kita touch dika.txt. Kita ls, dika.txt-nya juga ada. Kemudian kita remove rm dika.txt. Kita ls, hilang. Kemudian kita copy file fam ke saya ya, kita ls. Ada dua file, yaitu saya dan fam. Kemudian kita get hasilnya. Kita get hasilnya yaitu fam. Get hasilnya fam itu keyshot ulcer bla bla bla.
kemudian kita get saya, maka hasilnya sama. Oke, kemudian move. Kita move saya ke sebuah file kamu, TLS. Nah, file saya berubah menjadi kamu. Kita get hasilnya kamu dan sama. Kemudian kita rm kamu. Oke, kemudian kita get page bird. Nah, karena ini masih berada di username dan sesuai dengan foldernya Andi, yaitu maka dapat membaca hasil teksnya itu, tidak berupa encode. Kemudian kita cd back, kita cd ke Budi. Misalnya Budi mau mkdir AHA, nggak bisa. Kemudian kita mau rmdir AHA, rmdir rem, ls, nggak bisa juga. Kita mau torch 3, nggak bisa. Kemudian kita mau move rem ke 3, juga nggak bisa. Kita mau rn rem, ls, juga nggak bisa. Dan semuanya tidak bisa karena Andi berada di folder Budi, sedangkan itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan ownernya. Jadi misalnya kita cat catch bird.txt. Nah, ini adalah hasil encode-nya yang dari catch bird-nya itu. Oke. Hmm, Hasil encode-nya sudah sesuai dengan yang disuruh 4OC RXZLBI. Oke. Jadi kurang lebih sekian dari demo dari Tax 2. Oh ya, Tax 2-nya ini tidak ada revisi ya, Mas. Jadi sudah benar dan tidak ada yang salah. Ya, maksudnya tidak ada yang direvisi. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.